Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan di segmen ini, pemirsa, kami akan hadirkan ulasan langsung dari narasumber untuk bisa menjawab sejumlah pertanyaan termasuk dari Anda yang masuk melalui WhatsApp interaktif dan juga line telepon interaktif. Dan Anda juga bisa langsung menghubungi kami di 0213915201 untuk bisa menanyakan seputar portofolio investasi Anda. Dan langsung saja kita diskusi kali ini bersama dengan Bapak Andri Cho selaku pengamat pasar modal yang sudah bergabung melalui Zoom. Pak Andri, selamat sore. Selamat sore. Ya, apa kabar Pak Andri? Baik, sehat selalu ya Pak ya. Siap. Baik. Pak Andri, ini kita lihat indeks harga saham gabungan begitu ya, atau market domestik kita sepertinya cukup bergairah begitu ya. Kemarin menghijau, hari ini juga kembali ditutup positif, terutama jelang akhir pekan. Nah, apa sebetulnya yang memang menjadi sentimen utama dan apa yang kemudian menarik untuk bisa kita catat di hari ini? Ya, ini kan kenaikan bursa sebenarnya sudah cukup jenuh ya. Jadi di angka 5.700, 5.800 itu sebenarnya jangka menengah, jangka pendek itu sudah mencapai targetnya. Jadi kondisi saat ini sebenarnya sudah rawan untuk koreksi ya. Tapi mungkin karena euforia vaksin dan terus kemudian pemilu di Amerika juga semakin kondusif keadaannya. Jadi masih direspon positif sama market seperti itu. Tapi kalau secara teknikal saya lihat sudah agak slow kenaikannya seperti itu, Mas Fajar. Oke, jadi ada euforia di sana, perkembangan vaksin, kemudian juga dari Amerika Serikat terkait dengan election. Sementara secara teknikal justru sudah semakin tipis atau jenuh begitu ya dikatakan. Tapi dari dalam negeri sendiri, apakah tidak ada euforia yang akhirnya memang mendukung pergerakan market kita sehingga cukup positif ini di pekan ini Pak Andri, meskipun Rabu kemarin sempat mengalami pelemahan? Ya, kalau di dalam negeri kan juga sentimen yang sedang kita alami itu kan seputar COVID-19 ya. Tapi kelihatannya juga titik terang dari pemerintah mengenai vaksin juga sedang dipersiapkan dan datanya inline ya. Cuman memang gonjang-ganjing atau rumor sana sini yang terkadang menimbulkan kekhawatiran. Ya, jadi kalau saya melihatnya mungkin ini saatnya untuk keluar bertahap saja untuk kenaikan kemarin yang sudah cukup signifikan. Nanti ketika ada koreksi kita bicara retrace ya atau koreksi karena profit taking, dan baru di situ saatnya untuk akumulasi kembali. Gitu. Ya, tapi tergantung kepada horizon masing-masing investor sebenarnya, apakah dia untuk jangka panjang atau untuk trading jangka pendek atau jangka menengah, seperti itu Mas Fajar. Oke, jadi memang akhirnya kembali kepada horizon masing-masing investor atau Anda pemirsa begitu ya menyikapi kondisi saat ini. IHSG hari ini tutup 5783 atau naik 0,41%. Apakah kemudian profit taking sudah mulai terlihat terutama dari nilai net sell investor asing yang sudah tercatat hari ini Pak Andri, 600 miliar rupiah bahkan hari ini tercatat net sell? Ya, kalau ya tadi seperti yang saya bilang kan, kalau di IHSG itu kan kenaikannya sebenarnya di angka, saya prediksi sampai di angka 5.600, 5.700. Tapi hari ini kelihatannya masih terus perangkat naik ya. Tapi mungkin tadi aksi profit taking dari investor asing itu sudah memberikan signal awal. Jadi mungkin dalam jangka waktu dekat akan ada penurunan yang masih dalam, kita bicara masih dalam jangka pendek lah, seperti itu. Jadi untuk investor mungkin strateginya adalah penjualan bertahap untuk saat ini. Oke, jadi strateginya penjualan bertahap, penurunan jangka pendek, sinyalnya sudah terlihat. Tapi jika kita tahu di potensi penurunan tetap ada begitu ya. Tapi jika kita tarik hingga akhir tahun sendiri Pak Andri, apakah kemudian ada view juga dari Anda perubahan dari target sebelumnya begitu ya, sehingga akhirnya masih ada level lebih tinggi yang mungkin berpotensi untuk dicapai untuk indeks harga saham gabungan sendiri? Ya, kalau sampai akhir tahun target saya sebenarnya cuma di antara 5.600 sampai 5.800 ya. Tapi kalau kita bicara tahun depan 2021 ya mungkin dengan catatan kondisi semuanya selesai ya, COVID beres, terus tidak ada gonjang-ganjing lagi dari eksternal seperti itu, ya harusnya indeks inline kembali lagi bisa ke atas 6.000 lagi. Seperti itu. Oke, jadi saat ini karena akhir tahun kita bicara sisa 1 bulan gitu Mas
Jadi kemungkinan bisa kita akan profit taking dulu dan menyambut tahun baru kan ya. Jadi ada kemungkinan nanti window dressing di awal tahun. Oke, baik. Jadi memang tidak terlalu jauh levelnya dari view sebelumnya begitu ya, dan hari ini masih di kisaran 5.700. Tapi dalam jangka pendek sendiri tadi Anda lihat ada koreksi yang berpotensi akan terjadi. Ini sebetulnya sedalam apa Pak, koreksi yang mungkin sudah dikalkulasikan Pak Andri? Ya, kalau kita lihat kan kemarin di angka 5.600-an ya, 5.600 itu yang menjadi support saat ini. Jadi kalau kita lihat ya potensi IHSG kalaupun koreksi mungkin mengarah tersebut gitu. Jadi tidak terlalu tidak terlalu dalam untuk saat ini ya. Jadi mungkin hanya sekedar profit taking saja. Gitu. Kecuali ada sentimen negatif lainnya yang tiba-tiba datang begitu ya. Ya. Betul, yang tiba-tiba shocking lah, mengagetkan. Misalkan COVID-nya makin parah, atau misalkan pemilu Amerika muncul lagi gonjang-ganjing, atau kita misalkan isu yang bisa mempengaruhi makroekonomi kita seperti US dollar yang tiba-tiba melonjak tinggi, ya kan, seperti itu. Itu kan efek samping daripada yang terjadi secara eksternal berdampak pada kita internal atau domestik. Oke, ini tentunya juga seiring dengan penantian kita akan data-data ekonomi, apakah kemudian terkonfirmasi kembali bahwa pemulihan terus berlanjut begitu ya Pak Andri? Betul. Oke. Nah ini dengan melihat kenaikan IHSG sendiri, meskipun memang masih diwarnai net sell asing, kita lihat data juga cukup menarik ini dari sisi gainers dan juga losers. Di losers ini sendiri beberapa saham big caps menjadi highlight begitu ya. Astra International turun 1,77%, Bank Sentral Asia turun 1,47%, diikuti juga oleh BMRI dan sejumlah saham lainnya. Sepertinya big caps cukup kompak ini, Pak Andri, menjadi top losers di hari ini tengah kenaikan IHSG. Iya. Jadi tadi seperti yang saya bilang ya, target IHSG ini ada resisten kisaran 5.600, 5.700-an. Yeah. Tapi kalau menembus ini mungkin akan sedikit memaksa nih ke 5.960-an, tapi mungkin angka psikologisnya di angka 6.000. Kalau jangka panjangnya mungkin akan masih menuju ke angka level tertingginya itu di 6.500-an ya, 6.600-an. Nah, tapi dalam perjalanan menuju level tertinggi tersebut kembali tentunya nanti ada profit taking atau secara teknikal yang kita sebut intermediate correction ya, seperti itu. Oke, jadi akhirnya mungkin ini menjadi early warning agar kemudian tidak kaget ataupun panik begitu ya, atau justru ini menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan untuk realisasi profit. Baik, Pak Andri, kita akan ulas lebih lanjut begitu, terutama beberapa emiten atau beberapa saham, dan pertanyaan yang sudah masuk sudah cukup banyak hari ini, tapi nanti di segmen berikutnya pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali.